Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmatul Fidri Hanafi dari kelas A5 Prodi PGSD Fakultas FKIP. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran pendidikan. Macam-macam aliran klasik dalam pendidikan. Yang pertama, aliran empirisme. Empirisme aliran ini menganut paham yang berpendapat bahwa segala pengetahuan, keterampilan, dan sikap manusia dalam perkembangannya ditentukan oleh pengalaman empiris nyata melalui alat inderanya sebagai secara langsung berinteraksi dengan dunia luarnya maupun melalui proses pengolahan dalam diri dari apa yang didapatkan secara langsung. Jadi segala kecakapan serta pengetahuan terbentuk dan ditentukan oleh pengalaman-pengalaman diperoleh dari dunia luar melalui indera sehingga dapat dikatakan lingkunganlah yang membentuk perkembangan anak. Yang kedua, aliran nativisme. Aliran nativisme berpandangan bahwa segala sesuatu yang ada dalam diri seorang anak ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa sejak ia lahir. Jadi perkembangan individu tersebut semata-mata ditentukan oleh garis keturunan genetik. Contohnya, bila seorang anak lahir dari orang tua yang ahli dalam kesenian, sang anak dapat tumbuh dan berkembang melebihi kedua orang tuanya, tetapi ia juga hanya dapat tumbuh dan berkembang pada setengah dari kemampuan kedua orang tuanya. Yang ketiga, aliran naturalisme. Naturalisme, aliran ini mempunyai kesamaan dengan teori nativisme, bahkan kadang-kadang disamakan padahal mempunyai perbedaan tersendiri. Ajaran dalam teori ini mengatakan bahwa anak sejak lahir sudah memiliki pembawaan sendiri baik bakat, minat, kemampuan, sifat, tingkah, dan laku atau watak dan lain-lain. Pembawaan akan berkembang sesuai dengan lingkungan alami. Maka pendidikan yang terakhir ini sangatlah berpengaruh baik terhadap perkembangan anak. Contohnya, pada masa anak-anak perkembangan panca indera dilakukan melalui kegiatan anak itu sendiri. Untuk mengarahkan tingkah laku anak buku tidak diperlukan. Yang penting ialah pengembangan alam atau lingkungan berbagai peristiwa terjadi di dalamnya. Yang keempat, aliran konvergensi. Aliran konvergensi atau konvergens merupakan gabungan antara aliran empirisme dengan aliran nativisme. Aliran ini menggabungkan arti penting hereditas atau pembawaan dengan lingkungan sebagai faktor-faktor yang berpengaruh dalam perkembangan manusia. Contohnya, anak dalam tahun pertama belajar mengoceh, baru kemudian bercakap-cakap. Dorongan dan bakat itu telah ada. Dia meniru suara-suara dari ibu dan orang di sekelilingnya. Ia mendengar dan meniru kata-kata yang diucapkan kepadanya. Kemudian, aliran pokok pendidikan di Indonesia. 1. Taman Siswa. Latar belakang Taman Siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta. Lembaga pendidikan ini pada awalnya bersama National Underwich Institute Taman Siswa yang kemudian menjadi Penguruan Nasional Taman Siswa. Tujuan pendidikan ialah kesempurnaan hidup lahir batin sebagai satu-satunya untuk mencapai hidup selamat dan bahagia manusia, baik sebagai satu-satunya orang atau individual maupun sebagai anggota masyarakat atau sosial. Kedua, Institut Nasional Syafei atau INS Kayutman. Tujuan pendidikan INS Kayutman sebagai dikemukakan Umar Tiranjaha dan Lasulo pada tahun 1994 adalah sebagai berikut. 1. Mendidik rakyat ke arah kemerdekaan. Yang kedua, memberi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, mendidik para pemuda agar berguna untuk masyarakat. Dan yang keempat, menanamkan kepercayaan terhadap diri sendiri dan berani bertanggung jawab. Yang kelima, mengusahakan mandiri dalam pembiayaan. Kemudian yang ketiga, Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan oleh seorang yang bernama Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912 Masehi di Yogyakarta. Ia mendirikan organisasi Muhammadiyah sebagai organisasi yang menghembuskan jiwa pembaruan pemikiran Islam di Indonesia bergerak di berbagai bidang kehidupan umat. Yang keempat yaitu Ma'arif, Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama atau PPLP Ma'arif NU.
merupakan salah satu aparat departemenisasi di lingkungan organisasi Nahdlatul Ulama atau NU. Didirikannya lembaga ini di NU bertujuan untuk mewujudkan cita-cita pendidikan NU. Bagi NU, pendidikan menjadi pilar utama yang harus ditegakkan demi mewujudkan masyarakat yang mandiri. Sistem dan perkembangan pendidikan nasional. Pertama, lembaga pendidikan. Pengertian lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah suatu badan yang berusaha mengelola dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sosial, kebudayaan, keagamaan, penelitian, keterampilan, dan keahlian, yaitu dalam hal pendidikan intelektual, spiritual, serta keahlian atau keterampilan. Sebagai tempat atau wadah di mana orang-orang berkumpul, bekerja sama secara nasional dan sistematis, terencana, terorganisasi, terpimpin, dan terkendali dalam memanfaatkan sumber daya, sarana prasarana, data, dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian bentuk-bentuk lembaga pendidikan. Pertama, lembaga pendidikan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan yang pertama dan utama karena dalam keluarga inilah anak-anak mendapatkan bimbingan dan paling banyak memperoleh pendidikan. Yang kedua, lembaga pendidikan sekolah. Yang dimaksud dengan pendidikan sekolah adalah pendidikan yang diperoleh secara teratur, sistematis, bertingkat, dan dengan mengikuti syaraf yang jelas. Dan yang ketiga, lembaga pendidikan di masyarakat. Masyarakat diartikan sebagai suatu bentuk kata kehidupan sosial dengan tata nilai dan tata budaya sendiri. Pendidikan di lingkungan masyarakat adalah pendidikan non-formal yang dibedakan dari pendidikan di keluarga dan di sekolah. Berikutnya, fungsi lembaga pendidikan. Pertama, untuk memenuhi keperluan di dalam proses pendidikan. Kedua, supaya individu menjadi anggota masyarakat yang berguna. Tiga, sebagai suatu upaya sistematis untuk mengajarkan apa yang tidak bisa dipelajari secara mudah dalam lingkungan keluarga. Berikutnya, landasan hukum pendidikan. Landasan hukum pendidikan dapat diartikan peraturan baku sebagai tempat berpijak atau titik tolak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu, dalam hal ini kegiatan pendidikan. Tetapi tidak semua kegiatan pendidikan dilandasi oleh aturan-aturan baku. Kemudian pendidikan menurut Undang-Undang 1945. Undang-Undang Dasar 1945 adalah merupakan hukum tertinggi di Indonesia. Semua peraturan perundang-undangan yang lain harus tunduk atau tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ini. Pasal-pasal yang bertalian dengan pendidikan dalam Undang-Undang Dasar 1945 hanya 2 pasal, yaitu 1. Pasal 31 ayat 1 berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran ayat. Yang kedua berbunyi, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Sistem pendidikan nasional. Pengertian sistem pendidikan nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 1. Dasar pendidikan nasional. Pendidikan di Indonesia mempunyai landasan ideal adalah Pancasila. Landasan konstitusional ialah Undang-Undang Dasar 1945 dan landasan operasional ialah ketetapan MPR tentang GBHN. Berikutnya Undang-Undang RI Nomor Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menegaskan bahwa guru dan dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sekian presentasi dari saya. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.